Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah yang sering kita dengarkan dan kita bacakan di bulan suci Ramadan ini, yakni surah Al-Qadr. Dan seakar kata dengan kata takdir, kadar takdir, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi kita lahir ini memang sudah sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin lebih mudah difahami, maka fahami takdir ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir itu tidak akan pernah bisa berubah. Itu sudut pandang Allah. Ada yang kedua, sudut pandang malaikat. Sudut pandang malaikat ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Bagi malaikat ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Malaikat sudah ditetapkan untuk mencabut nyawa si fulan tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, dalam keadaan demikian. Lalu sang malaikat pun mencoba ataupun standby untuk mencabut nyawanya, malakul maut. Tiba-tiba Allah mengatakan jangan cabut hari ini, ya. Artinya ada yang bisa dirubah menurut malaikat, ada yang tidak bisa dirubah. Kenapa Allah? Karena hamba tersebut membaca doa umur panjang ataupun bersilaturahim, akhirnya Allah tambahkan durasinya. Bagi manusia semua takdir bisa dirubah. Bagi manusia semua takdir bisa dirubah. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa, yang mana yang sudah ditentukan, yang mana belum ditentukan. Maka bagi kita adalah berikhtiar, berusaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu nggak dikasih kecuali sesuai dengan usahanya. Maka usaha dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Setelah usaha maksimal, hasilnya harus kita yakini bahwa inilah takdir Allah. Tadi setelah kita usaha maksimal, baru kita yakini hasilnya adalah memang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan menjadi milikmu, bagaimanapun orang lain merebutnya, tidak akan pernah jatuh di tangan orang lain. Tapi apa yang ditakdirkan bukan menjadi milikmu, bagaimanapun engkau berusaha meraihnya, tidak akan pernah menjadi milikmu kalau itu bukan takdir untukmu. Maka subhanallah, kata Imam Ibnu Athaillah dalam nasihatnya, ijtihaduka fima duminalak. Ada orang bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang sudah dijamin baginya, dan dia terlalu santai dengan sesuatu yang diwajibkan baginya. Itu adalah intimas daripada ciri-ciri hati yang telah mati. Ada orang bersungguh-sungguh dengan yang sudah dijamin, tapi dia terlalu santai dengan yang diwajibkan. Yang mana itu contohnya? Kalau urusan kerjaan sungguh-sungguh banget dia, subhanallah. Tapi kalau urusan daripada sholat, dia terlalu santai. Subhanallah, itu adalah hati yang mati. Padahal rezeki mau sekuat apapun dicari, kalau udah segitu ya segitu, subhanallah. Mau gimana pun, tugas kita dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari setiap masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Tugas kita cuma bertakwa. Habis itu Allah jamin rezeki kita. Masalahnya ada orang terlalu bersungguh-sungguh dengan yang sudah dijamin, tapi terlalu santai dengan sesuatu yang diwajibkan. Giliran pekerjaan yang udah pasti gajinya berapa, udah pasti rezekinya berapa, dia terlalu capek. Tapi giliran yang sholat yang belum tentu diterima, dia terlalu santai. Subhanallah. Maka itu adalah membuat hati kita mati. Maka harusnya bagaimana? Harusnya yang udah dijamin, udah kerja semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin. Hasilnya ya emang segitu.
Takdir Allah emang sudah segitu. Tapi yang mana yang kita mesti bercapek-capek, bersungguh-sungguh? Nih, amaliyah nih. Beramal nih belum ada jaminan. Kita diwajibkan puasa, maka bersungguh-sungguh dalam puasanya. Kita diwajibkan sholat, bersungguh-sungguh dalam sholatnya. Kita diwajibkan belajar Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Qurannya. Banyak orang santai dalam sholatnya. Ntar aja masih ada waktu, ntar. Allah Maha Pengampun kok, subhanallah. Padahal itu yang diwajibkan. Dalam puasanya dia santai aja. Nggak apa-apa kan, masih sah puasanya. Gibah juga nggak apa-apa, paling pahalanya doang yang hilang. Terlalu santai dengan yang diwajibkan Allah. Zakatnya dia tidak hitung dengan baik-baik, terlalu santai dengan yang diwajibkan Allah. Sementara yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, dia terlalu serius. Subhanallah. Maka memahami takdir Allah dengan cara kita bersungguh-sungguh dengan kapasitas kita sebagai manusia, yaitu berusaha. Namun urusan hasil adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Digaris bawahi, jangan mengambil apa yang menjadi urusan Allah. Apa urusan Allah? Urusan hasil itu urusan Allah. Urusan usaha urusan kita. Apalagi berdoa itu urusan kita. Urusan hasilnya urusan Allah. Berdoa kita itu adalah perintah Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita diperintahkan untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu urusan Allah. Jangan mengambil apa yang menjadi urusan Allah. Kalau kita ngambil apa yang menjadi urusan Allah, capek kita. Kita berdoa, kita nungguin dikabulin. Kapan yang dikabulkan, kapan yang dikabulkan. Bukan urusan kita itu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, kita ngarepin hasil yang baik, ngarep boleh, berusaha boleh, tapi hasilnya tetap menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah hamba yang bertakwa dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh dalam berusaha, tapi urusan hasil serahkan kepada Allah. Menjadilah hamba yang bertakwa dengan cara apa? Bersungguh-sungguh dalam hal ibadah, urusan diterima tidak diterima urusan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam berdoa, urusan diijabah belum diijabah atau digantikan urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bersungguh-sungguhlah dengan yang diwajibkan dan jangan terlalu capek dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah rezeki kita. Wallahu taala alam. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.